Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang rasanya pada hari ini kita berjumpa dengan layanan BK kembali dengan topik keterampilan pemecahan masalah. Kita tahu bersama bahwa permasalahan itu pasti ada dan setiap manusia pasti memiliki masalah. Oleh karena itu, keterampilan untuk mengolah atau mengetahui cara menyelesaikan masalah itu penting. Oleh karena itu, hari ini kita akan sedikit membahas tentang bagaimana eh, cara untuk menyelesaikan atau menyelesaikan sebuah masalah. Namun sebelum itu, perkenalkan dulu terlebih dahulu nama saya Abdul Hasim. Saya bertugas di SMA Negeri 2 Palopo. Eh, Saya lahir di Kabupaten di Manangalu, Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 9 Februari 1992. Saya asli dari produk dari Luwu Timur, SD di 106 Manangalu, kemudian melanjutkan ke jenjang SMP di SMP 1 Burau dan jenjang SMA di SMA Negeri 2 Palopo. SMA Negeri 2 Luwu Timur atau lebih dulu dulu dikenal dengan SMA Negeri 1 Wotu. Oke, setelah itu saya melanjutkan kuliah di Makassar di jurusan bimbingan dan konseling tahun 2010 sampai 2014 dan eh, melakukan kuliah profesi, mengambil kuliah profesi di Uniped Bantara Sukoharjo, Jawa Timur itu di tahun 2021. Adapun beberapa riwayat organisasi yang pernah saya geluti, di antaranya adalah komunitas pengembang kreativitas mahasiswa, Study Club Radatul Hikmah, Forum Stadion Islam Radatul Ilmi, Lingkar Pena Indonesia, Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia, Musyawarah Guru Bimbingan Konseling, Ketua Pengurus Cabang Asosiasi Bimbingan Konseling. Oke, lanjut. Kemudian apa yang kita harapkan dari kegiatan ini? Tentunya setiap kita pasti mengharapkan ada sesuatu yang kita harapkan dengan mengikuti materi pada hari ini. Dan semoga harapan yang Anda harapkan bisa terrealisasikan, bisa tercapai dengan pertemuan kita hari ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk apa itu masalah. Ya, apa itu masalah? Banyak orang bertanya apa itu masalah. Masalah bukanlah penjual bakso keliling, masalah. Namun masalah itu lebih pada eh, ketidaksesuaian antara realita dengan harapan. Jadi ketika harapan kita untuk mencapai suatu kesuksesan namun tidak tercapai maka di situ akan timbul masalah. Ketika kita mengharapkan naik kelas namun kita tidak naik kelas, disitulah terjadi masalah. Ketika kita ingin lulus mata pelajaran suatu mata pelajaran namun kita tidak lulus, maka disitulah timbul masalah. Maka masalah ini tidak akan lepas dari kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu kita harus membiasakan diri dengan masalah. Karena dengan masalah bisa membantu mendewasan diri kita dengan banyak-banyak bermasalah, bukan bermasalah maksudnya banyak-banyak melakukan masalah. Maka itulah. Oke, next. Kunci untuk menyelesaikan masalah kalau dari saya kami sebut itu katak. Apa itu katak? Yang pertama kenali jenis masalahnya. Jadi masalah itu dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama masalah penting dan mendesak. Masalah penting dan mendesak ini adalah sesuatu yang mau tidak mau harus dikerjakan di saat itu juga karena itu sesuatu yang penting dan sangat mendesak. Kemudian masalah yang tidak penting namun mendesak ini juga tidak boleh ada penundaan untuk menyelesaikannya, harus diselesaikan. Walaupun itu masalah tidak penting namun ini adalah sesuatu yang mendesak maka harus diselesaikan. Namun yang selanjutnya itu masalah penting tapi tidak mendesak. Ini sesuatu yang bisa ditunda pengerjaannya sehingga kita bisa melaksanakan atau melakukan suatu aktivitas yang lebih jauh mendesak kalau jika ada dua atau tiga masalah yang bertumpuk dalam satu waktu. Kemudian yang terakhir itu masalah yang tidak penting dan tidak mendesak ini bisa disimpan atau diabaikan karena ini masalah yang mungkin tidak ada pengaruhnya. Namun lebih baiknya jika memang masalah itu bisa diselesaikan dengan cepat, maka lebih baik kita selesaikan. Kemudian yang kedua adalah analisis tawaran solusi.
Ya, artinya apa? Kita membuat tawaran-tawaran terhadap solusi terhadap sebuah permasalahan. Jadi setiap permasalahan itu pasti disertai dengan solusinya. Maka tugas kita adalah mencari solusi-solusi yang akan nantinya kita akan tetapkan menjadi satu solusi. Dari beberapa tawaran solusi tersebut, maka akan ditarik dibuat sebuah keputusan solusi terbaik dari yang terbaik. Jadi semua solusi pilihan solusi tadi itu adalah yang terbaik. Namun jauh di atas itu pasti ada yang jauh lebih terbaik. Kemudian hal yang paling penting setelah kita menentukan solusi kita adalah dengan melaksanakan aksi. Aksi yang akan kita lakukan adalah sesuatu yang sangat urgent karena tanpa adanya aksi maka masalah tidak akan pernah selesai. Kemudian yang terakhir adalah kembali dan review. Kembali dan review adalah sesuatu yang kadang kita lupakan. Padahal mengevaluasi sebuah kegiatan, mengevaluasi sebuah permasalahan itu bisa membantu kita mendewasakan kita, membuat kita bisa lebih banyak variatif lagi dalam kita bisa mengetahui apa kekurangan dan apa kelebihan dari sebuah penyelesaian masalah. Kita bisa lebih banyak mengintrospeksi diri di mana letak kesalahan dalam sebuah langkah yang telah kita lakukan. Maka penting sebuah evaluasi, apalagi dalam suatu organisasi maka rapat evaluasi itu sangat 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 penting. Oleh karena itu pesan saya bahwa masalah itu kita pasti akan mengalaminya, besar atau kecil, mendesak atau tidak, yang penting setiap dari kita pasti akan terkena masalah. Nah, oleh karena itu, sebagai penutup, maka kelemahan terbesar kita itu sebenarnya adalah takut akan kegagalan. Maka orang yang bisa mengambil resiko untuk melakukan semua kesempatan yang ada untuk mendapatkan kesuksesan di masa depan, maka itu adalah yang paling terbaik. Sekian dari saya Abdul Hasim. Assalamualaikum warahmatullahi